merasa bahwa saya sangat-sangat di dalam mengatur jadwal saya itu. Saya merasa bahwa saya yang tertinggal. Di samping itu, saya juga menjadi kurang memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru di sekolah, oleh guru di kelas, karena saya kebingungan itu. Terlalu banyak tugas yang belum saya kerjakan dan juga berbagai macam pekerjaan rumah lainnya itu. Oh, kamu merasa keacakan dalam mengatur jadwal kamu, sehingga kamu merasa tidak bisa survive dengan jadwal sekolah dari jadwal pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dan seperti itu. Menurut hati sendiri, kira-kira apa kekurangan yang ada dalam diri hati sendiri sehingga masalah ini timbul? Menurut saya itu, saya merasa kurang di dalam manajemen waktu saya dan manajemen diri saya sendiri. Saya merasa kurang di bagian aspek itu sehingga dapat menimbulkan masalah ini, yaitu saya yang tidak dapat mengatur jadwal saya selepas jadwal kemarin. Ini berarti kurang dalam memiliki waktu. Lalu sekarang kan kami datang kepada ibu untuk menceritakan masalah ini. Nah, bagi kami sendiri, apa yang ingin kami capai dalam proses konseling ini? Saya melakukan proses konseling ini Ibu dengan harapan agar kedepannya saya bisa kembali menjadi diri saya itu, karena saya yang dulu itu sangat pandai di dalam mengatur jadwal saya Ibu sebelum mengikuti lomba ini. Jadi tujuan yang ingin kami capai bisa kembali seperti itu, bisa kembali menjadi satu dengan baik. Lalu sekarang bagaimana permasalahan ini berpengaruh kepada perasaan kami sendiri? Saya merasa sedih Bu terkait beberapa pelajaran yang tertinggal setelah saya mengikuti lomba kemarin, karena menurut saya semua itu harusnya bisa seimbang, jadi tidak ada yang kurang dan tidak ada juga yang lebih. Berarti masalah ini berpengaruh kepada kami sendiri. Bagaimana Ayu dengan masalah tersebut dan bagaimana Ayu perasaan Ayu terhadap masalah tersebut? Ini kan permasalahan saya terkait saya menunda dalam menjalankan tugas ketika persiapan lomba yang saya permasalahan ini berpengaruh pada saya pada saat sedih karena saya juga merasa ada perubahan dari diri saya sebelum dan setelah saya melakukan pengambilan tugas ini, dan saya juga ada perasaan khawatir terkait permasalahan saya ini. Kalau kamu merasa sedih dengan masalah ini ya, dan sering ganggu dan sebagainya. Jadi menurut Ayu, apa yang menjadi penyebab sehingga Ayu terjadi sehingga Ayu masalah Ayu ini terjadi? Saya seperti itu, tentunya permasalahan ini terjadi karena adanya kekurangan dalam diri saya, seperti pada saat persiapan lomba kemarin saya sendiri terlalu fokus terhadap lomba tersebut sehingga tugas-tugas yang ada di dalam kelas itu saya sampingkan sehingga terjadi tugas dalam diri saya ini salah satu penyebab juga karena saya kurang dalam memilih waktu saya antara persiapan lomba dan tugas. Jadi saat ini kalau lebih fokuskan kepada lomba daripada pelajaran ya dan lebih jadi apa
Bagaimana menurut Naica sendiri terkait dengan masalah yang Naica alami saat ini, dan bagaimana menurut Naica masalah tersebut mempengaruhi perasaan Naica? Jadi Naica merasa bahwa dengan turunnya nilai yang Naica capai pada saat ini merupakan sebuah masalah yang besar. Kemudian menurut Naica sendiri, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga masalah penurunan nilai ini bisa terjadi pada diri Naica? Ada yang faktor yang paling penting untuk bisa terjadi yang paling satu ada dari mental itu sehingga saya tidak sehingga saya perempuan dari adanya faktor. Jadi Naica merasa bahwa dengan Naica bermain HP terlalu sering membuat Naica menjadi kekurangan waktu di dalam belajar. Nah, di dalam proses konseling ini sendiri, sebenarnya apa yang Naica ingin capai? Jadi Naica yang dicapai di dalam proses konseling ini adalah Naica berharap agar kedepannya Naica bisa meluangkan waktunya lebih banyak lagi untuk belajar dan mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Menurut Naica, seberapa besar masalah ini mempengaruhi perasaan Naica? Besar banget Bu, karena sebenarnya Bu karena membuat sedih, marah, kesal, kecewa. Saya merasa sedih karena penurunan badan saya Bu. Orang tua saya juga sedih melihat saya dengan nilai-nilai saya yang buruk Bu. Jadi dengan masalah penurunan nilai ini Naica merasa sedih ya. Begitu juga dengan Naica khawatir akan perasaan orang tua Naica yang kecil terhadap Naica. Pada saat Rizky Aulia Alimuddin atau Ayu berperan menjadi seorang guru BK, saya dapat melihat bahwa Ayu sudah cukup baik di dalam merespon arti, juga merespon masalah, merespon tujuan, dan juga merespon perasaan yang dimiliki oleh siswa pada saat itu. Kemudian hal itu juga dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang ditujukan sebelum mendengarkan penjelasan dari konseli. Dan yang paling penting adalah Ayu dapat merespon keempat aspek tersebut setelah konseli mengatakan setelah konseli menjelaskan masalahnya. Baik, di sini saya selaku observasi bakalan menilai saudari Rizky Aulia Alimuddin selaku konselor, yang dimana saudari Rizky Aulia Alimuddin ini sudah bagus menangani konseli. Saudari Rizky Aulia Alimuddin ini juga sudah membantu konseli dalam mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri konseli. Terus
kedua itu Rizky Aulia Alimuddin juga sudah membantu konseli dalam mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialami oleh konseli ini. Terus yang ketiga juga Rizky Aulia ini membantu konseli dalam merumuskan kekurangan konseli dan sekaligus menunjukkan keinginan-keinginan dari konseling. Saya menilai diri saya ketika saya menjadi seorang konselor, saya sudah cukup baik menerapkan keterampilan mempersonalisasi, di mana saya melakukan mempersonalisasi arti dengan tujuan untuk membuat konseli saya paham terkait permasalahannya dan membuat konseli saya paham terkait apa yang dia rasakan dengan permasalahan tersebut. Nah, saya juga mempersonalisasi masalah dengan tujuan untuk konseli saya mengetahui penyebab dari timbulnya permasalahan tersebut. Nah, selain itu saya juga melakukan mempersonalisasi dengan tujuan untuk membuat konseli saya mengetahui apa yang ingin dia capai dari permasalahan ini. Dan saya juga melakukan mempersonalisasi perasaan, dimana dengan tujuan konseli saya paham akan perasaannya terkait permasalahan yang sedang dia alami. Namun dengan begitu tentunya masih terdapat banyak kekurangan juga dalam menerapkan mempersonalisasi ini dalam diri saya ketika menjadi seorang konselor.